梦到过风雨花海的似墨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何复活相生相克。相思多泪心之内，总有那份情如流水成碎。大到天地不睡，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，没你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花。枕上柳树梦醒，可缓缓归。Aduh. Bagaimana pernikahannya? Apa sudah kembali? Feng Zhu telah menggertak para pria yang dikenalkan oleh bibinya dengan sangat parah. Saking marahnya, beberapa bibinya mengadu pada neneknya, yaitu Dewi Agung Fumi. Hah? Ternyata Feng Zhu? Tentu saja. Mereka bilang sayang sekali ia secantik itu, namun tidak menjadi iblis yang senang mempermainkan para dewa. Setiap hari hanya bermain tembakan dan tongkat, senang makan dan bermalas-malasan. Kecantikannya telah tersia-siakan. Mereka benar-benar marah dan kesal sekali. Lalu, bagaimana dengan Dewi Agung Fumi? Tentu saja membela Feng Zhu dan malah memarahi mereka. Ia berkata para pria yang dicarikan oleh Feng Zhu tidaklah cukup baik. Dengar-dengar sekarang ia ingin mencarikan sendiri jodoh untuk Feng Zhu. Pasti ia ingin mencari pria keturunan terhormat generasi ketiga atau lebih. Ia harus bersikap adil, berpenampilan baik, tidak boleh seorang pertarung. Dengan begini, baru pantas untuk Feng Zhu. Kelak rubah kecil yang dilahirkan, baru lebih lucu dan menggemaskan. Tidak memalukan suku rubah merah dan suku rubah putih berekor 9. Syarat-syaratnya adalah setengah populasi suku dewa sudah dapat dihapus dari daftar calon. Ini hanyalah garis besarnya saja. Syarat detailnya akan dijelaskan setelah ia pulang, agar ayahnya dapat memilih menantu untuk Feng Zhu. Sayangnya mereka tidak tahu bahwa selera Xiao Zhu itu jauh lebih baik dari mereka. Tidak juga. Untung saja sekarang ia sudah cukup melupakannya dan sudah kembali ceria seperti dulu. Jika dia benar-benar sudah melupakannya, maka tidak akan ada pemandangan seperti ini. Kau pun tahu tidak mudah membuat arak bunga persik. Dia mempelajarinya setiap hari tanpa henti dan membuat begitu banyak. Pasti demi memaksa dirinya untuk tidak kembali teringat. Keluarga Bai hanya ia cucu satu-satunya. Meski begitu disayang, mengapa takdir jodohnya malah begitu tidak mulus?
Xiao Qingwei, lain kali kau tidak boleh mengomeli aku lagi ya. Mengerti, Kak. Menurutmu kita harus turun gunung dengan jalan kaki atau dengan menggunakan sihir? Hah? Ada yang kemari. Hei, si Gujo! Kenapa kau kemari? Oh, kau pulang saja dulu. Aku harus pulang sendirian lagi. Nanti malam aku akan buat kacang merah, kau akan aku bagi. Baik, sampai jumpa Kak Fengju. Cepat pergi sana. Iya. Si Gujo, ada apa mencariku? Pemandangan Qingqiu sangat indah. Mari berjalan-jalan. Akan terjadi sesuatu yang ingin aku beritahukan dahulu padamu. Soal apa? Memangnya di dunia ini masih ada masalah yang bisa menyulitkan Tuan Mingju? Hanya ada 3 dewa yang mengatur kehidupan dan kematian seseorang. Dewa Galaksi Nando, Beidou Junju, dan ketiga adalah Tuan Mingju dari Divisi Neraka. Nando mengatur kehidupan, Beidou mengatur kematian. Divisi Neraka mengatur hukuman bagi mereka yang sudah meninggal, dan mengurus bagian jodoh. Cuma kau yang bertugas mempersulit, tapi ternyata masih ada yang mempersulitmu. Bahkan masih ragu-ragu, apa kau harus mengatakan ini atau tidak? Aku tahu, pasti tentang aku yang ingin memberimu arak kan? Tenang saja, aku pasti memberimu arak yang sudah aku janjikan. Apalagi ini adalah arak bunga persik dari Dewa Cheyenne. Tapi belakangan ini Dewa Cheyenne sedang bermusuhan dengan pamanku. Jadi ini bukan waktu yang tepat untuk memberimu. Bahkan aku saja juga tidak enak hati. Ini tentang Kaisar Donghua. Masalah ini mungkin tidak diketahui siapapun di dunia ini. Beidou dan Nando juga belum menyadarinya. Aku menyadarinya karena aku yang mengurus bagian karma. Saat aku merapikan buku jodoh, aku menemukan bahwa ada orang yang terlahir tanpa jodoh di dunia lain. Setelah aku memeriksanya, ternyata orang ini tidak terikat oleh 6 alam kehidupan. Semua makhluk memiliki asalnya. Mereka semua harus menghadapi bagian karma. Tidak menghadapku dan dapat terlahir kembali. Hanya dapat dilakukan oleh sihir dunia lama saja. Namun di dunia ini, orang yang dapat menerapkan sihir ini sangatlah sedikit. Di dalam suku dewa, selain ada aku, hanya ada Dewa Tani, Istana Taichen saja. Istana Taichen? Apa jangan-jangan? Dulu kabarnya adalah karena Kaisar ingin memahami penuh belenggu karma dunia. Ia memilih untuk lahir di alam manusia. Meski buku takdir Siming mencatat bahwa Kaisar terlahir di dunia saat 300 tahun kemudian. Selama 300 tahun digunakan untuk melatih diri di Istana Taichen. Namun saat melatih diri, ada kemungkinan bahwa ia menyuruh Dewa Tani untuk mencoba mempraktikkan sihir tersebut pada bayangannya dan terlahir di dunia lain. Apa benar-benar Kaisar? Karena Kaisar menutupinya dari Dewa Petinggi, pasti masalah ini sangat penting dan rahasia. Aku memikirkan begitu lama baru memutuskan memberitahu kau. Apa kau tahu alasannya? Tapi ini bukan karena kau ingin mendapatkan arak lebih kan? Untuk apa membanggakan kemampuan dirimu padaku? Beberapa tahun lalu, kita pernah minum bersama. Saat mabuk, kau pernah berkata bahwa Kaisar pernah menolongmu dari siluman harimau. Demi membalas budi, kau mencoba menolong Kaisar di dunia 10 teratai. Namun malah kau yang ditolong olehnya. Pada akhirnya kau tetap berhutang budi padanya. Bukankah perlu waktu tepat untuk membalas budinya? Menurutku, inilah saatnya. Bukankah menghadapi bayangan Kaisar lebih hebat daripada menghadapi Kaisar langsung? Sepertinya agak menyulitkanmu jika menyuruhmu kembali ke Istana Taichen. Hari ini kau tidak seperti biasanya. Bawel sekali. Kau pernah bilang bahwa hati yang terluka akan sembuh seiring berjalannya waktu. Ucapanmu itu salah. Kenapa? Ratusan tahun sudah berlalu. Kondisi hatiku sekarang sama persis dengan hatiku yang terluka saat itu. Itu karena waktu untuk berkabung masih kurang lama. Sebenarnya, Kaisar pernah melakukan banyak sekali untukku. Membuat pavilion untuk berteduh, memanggang ubi untukku, memasak ikan asam manis. Dia juga pernah mengobati lukaku. Apa kenangan baik tentangnya hanya ada beberapa ini saja? Kalau begitu ada berapa? Kenangan tidak baik tentangnya. Kenangan tidak baik?
Waktu aku memperbaiki lukisan pisau kecil milik Lian Song, Jihang berbohong kalau dia yang memperbaikinya. Aku marah dan langsung menggigitnya. Kenapa belajar menggigit orang? Kaisar memarahiku, kemudian mengusirku keluar. Lalu, aku mencakar Jihang. Kaisar pun mengurungku. Chonglin merasa kasihan padaku dan dia melepasku keluar. Aku malah bertemu hewan peliharaan milik Jihang. Hewan peliharaannya melukaiku. Lalu aku dilempar ke dalam danau. Siminglah yang menolongku. Kemudian, Kaisar akan segera menikah dengan Jihang. Lalu aku meninggalkan 9 alam langit. Sebenarnya, Dewa Galaksi Ming memang benar. Dia bilang, aku menyukai Kaisar sangat dalam. Aku tidak paham apa makna perasaan mendalam. Tapi, bila dibandingkan dengan statusnya yang begitu terhormat, aku lebih memilih kalau dia bukan orang yang sebaik itu. Dengan begitu, maka hanya ada aku saja yang bisa melihat kebaikannya. Hanya aku yang menyukainya. Aku pasti akan sangat baik padanya. kebaikanmu padanya tidak pernah diketahui olehnya. Bisa jadi tidak akan diketahuinya kelak. Saat ia mengacuhkanmu, apa kau tidak sedih? Tentu saja aku sedih. Tapi karena aku menyukai Kaisar, aku menjadikan diriku sebagai hewan peliharaan. Kaisar juga pasti menganggapku sebagai hewan peliharaannya. Nasibnya memang seperti itu. Kadang disayang, kadang dibuang. Saat dia tidak menginginkanku, aku memang sedih sekali. Mungkin diriku tidak pernah menganggap bahwa aku hewan peliharaan. Selama ini kau sudah cukup lemah di hadapannya. Demi dia, kau telah merelakan bulu berhargamu, status terhormatmu, keluarga, dan juga temanmu untuk membalas budi. Ini semua sudah cukup. Aku merelakan semua ini. Itu karena keinginanku sendiri. Ini tidak bisa digabungkan dengan membalas budi. Kau benar. Kali ini Kaisar hanya menggunakan bayangan saja. Ini adalah kesempatan bagus. Karena Kaisar menutupinya, maka aku juga tidak akan menanyakan keberadaan bayangannya. Bagaimana kalau kau juga mengambil bayanganku, seperti bayangan Kaisar yang terlahir di tempat yang sama dengan bayangan Kaisar? Aku harap bayanganku bisa menggantikanku untuk membalas budi. Menolong Kaisar saat dia kesulitan dan mendapatkan apapun yang Kaisar inginkan. Mendapatkan apapun hal yang Kaisar inginkan. Jika ia tetap tidak mendapatkan yang diinginkannya dan budi ini tidak terbalas. Tapi kan kau pernah bilang 300 tahun kemudian Kaisar terlahir dengan tubuhnya sendiri ke dunia. Pada saat itulah aku akan tanya pada Siming di mana Kaisar berada. Kalau aku bertemu dengannya saat itu, pasti tidak seperti aku yang sekarang tidak berguna. Baiklah. Berikan setengah bayanganmu padaku. Entah ia berhasil balas budi atau tidak, aku akan memberitahumu. Kaisar, mengapa Anda terbangun? Kemampuanku rusak parah karena pelatihan ini. Agar kelak dapat mengalahkan Miawi, aku harus memulihkan diri dahulu di tempat lain. Maksud Kaisar adalah memajukan waktu untuk terakhir di dunia? Tapi dengan revolusi ini,
aku akan memulihkan kemampuanku dengan cepat. Jika tekad kaisar sudah bulat, segalanya harus penuh waspada. Tuan Menteri, kami ingin bertemu Raja. Izinkan hamba melapor terlebih dahulu. Ayo, cepat. Hati-hati. Cepat. Ayo. Air panas ya. Cepat. Air panas. Hati-hati. Sudah datang. Raja, jangan khawatir. Kakak pasti akan melahirkan pangeran dengan selamat. Permaisuri, keluarkan tenaganya. Ayo. Cepat. Ayo. Tahanlah. Cepat ganti air panasnya. Ayo cepat ganti air panasnya. Ayo, cepat air panas. Tuan Menteri, sekarang selatan kebanjiran dan utara kekeringan. Terjadi bencana parah di mana-mana. Tuan Menteri, tolong segera panggilkan Raja untuk menyelesaikan masalah bencana ini. Ini, meski bencana tidak dapat ditunda, namun permaisuri sedang melahirkan. Jadi mohon semuanya untuk bersabar sebentar. Mohon bersabar. Ini adalah tanda buruk. Raja, selamat Raja. Pangeran telah lahir. Bagus. Bagus sekali. Selamat, Raja. Celaka. Raja, permaisuri telah wafat. Raja, terjadi banjir di selatan. Terjadi hujan badai tanpa henti. Banyak sekali sungai yang meluap. Dan masyarakat yang hilang terbawa arus. Raja, terjadi kekeringan di utara. Seluruh bendungan kering, tumbuhan mati, dan rakyat juga dilanda kelaparan. Terjadi bencana di mana-mana. Situasi sangat berbahaya. Mohon Raja. Sudahlah. Aku sudah tahu. Jika selatan banjir, perkuat perlindungan dan bangun bendungan. Jika utara kekeringan, buka jalan menuju pegunungan dan pindahkan semua masyarakat. Buka gudang pangan di masing-masing utara dan selatan untuk menolong masyarakat. Sikau, Iya. hibur dan ungsikan para masyarakat. Baik Raja. Sikong, turunkan pajak dan bagikan pangan. Baik, Raja. Sima, Iya. pimpin para tentara untuk menolong masyarakat. Baik, Raja. Kerjakan bagian setiap divisi. Jangan menunda-nunda. Lakukan. Baik, Raja. Hormat kepada Raja. Keluarlah. Baik. Raja, berikanlah nama untuk anak ini. Suro sangat baik budinya. Anak ini dinamakan Swanran. Swanran. Song Swanran. Dewi Cengyu, bagaimana kabarmu? Aku baik. Siming, aku punya seorang teman yang baru saja menjadi dewi. Tadinya ia berencana di bulan 5 tanggal 5 ini pergi ke Aula Qingyun di langit untuk memberi salam pada kaisar. Namun terdengar kabar dari istana Taichen bahwa upacara memberi salam tahun ini telah dibatalkan.
Apa yang terjadi? Ini aku tidak mengetahuinya. Kau pasti tahu, katakanlah. Aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana jika aku bertanya pada Lian Song saja? Masalah ini tidak boleh diketahui orang lain. Kaisar mempercepat waktu lahirnya di alam manusia. Fang Jia? Cheng Yu? Cuaca hari ini begitu bagus. Sayang sekali jika tidak berjalan keluar. Ayo, ku temani. Aku tidak mau keluar. Aku mau di sini saja. Bagaimana jika pergi ke tempatku saja? Kita minum bersama. Tidak mau. Masalah sudah begitu lama berlalu. Apa kau masih sedih karena orang itu? Cheng Yu, tidak usah mengkhawatirkanku. Aku tidak apa-apa. Aku tidak percaya. Kalau tidak, kenapa kau begitu uring-uringan? Mungkin karena aku belum membalas budinya. Kalau suatu hari nanti aku membalas budi, aku pasti merasa tenang. Kau masih ingin membalas budi? Iya, tentu saja. Dewa Choyan juga bilang padaku, harga diri harus dipertaruhkan oleh diri sendiri. Menyukai dan melupakan kaisar adalah masalahku sendiri. Tapi kaisar pernah menolongku. Membalas budi adalah kewajiban untukku. Aku tidak boleh melupakannya. Aku tahu sesuatu tentang Kaisar Donghua. Mungkin saja dapat membantumu. Apa itu? Kaisar telah turun ke alam manusia. Hah? Katanya mau menunggu sampai 300 tahun. Iya, aku pun tidak menyangka. Apa ini bisa dipercaya? Aku mendengarnya sendiri dari Siming. Kalau begitu aku harus mencari Siming. Siming! 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 Mengapa kau kemari? Dewa Galaksi Siming. Iya. Apa Anda mencariku? Dewa Galaksi Siming. Aku sengaja datang untuk mencarimu. Ada apa mencariku? Apa Kaisar sudah lahir ke alam manusia? Kaisar? Aku tidak tahu. Jangan bohong lagi, aku sudah tahu. Boleh aku tahu siapa yang memberitahumu? Dewa Galaksi Siming, ayo beritahu aku, di mana Kaisar terlahir? Sebaiknya Nona jangan mencari tahu lagi. Apa belum cukup terluka sekali? Dewa Galaksi Siming, kau juga tahu kan bahwa kemarin aku belum balas budi? Setelah pulang ke Qingqiu, aku memikirkannya lagi dan aku harus menyelesaikan masalah ini. Aku ingin menggunakan kesempatan kali ini untuk membalas budi pada Kaisar. Setelah itu, aku bisa melepaskan Kaisar sepenuhnya. Aku mengerti niat Nona. Namun ini menyangkut keberhasilan Kaisar atas kelahirannya di alam manusia. Aku masih memiliki banyak pekerjaan dan tidak sempat menemani Nona. Sebaiknya Nona pulang saja ya. Ayo, mari. Para hadirin, hari ini saya akan bercerita tentang harta negara. Zaman dahulu saat negeri Chengyu baru terbentuk, kondisi sekelilingnya masih sangat bahaya. Sang raja sering turun tangan sendiri untuk melawan musuh. Suatu hari ada musuh yang sangat kuat dari utara. Sang raja memimpin untuk melawannya. Saat baru bertemu,
sang musuh yang licik tiba-tiba menembakkan panah. Sang raja terluka parah dan tidak sanggup memimpin pertempuran. Para tentara melindungi raja sambil mundur dari pertempuran. Kemudian mereka sampai di lembah dan kemudian dikepung oleh musuh. Para tentara bertempur 3 hari 3 malam. Namun jumlah musuh sangat banyak. Lingkaran kepungan pun semakin mengecil. Jumlah seluruh tentara menjadi sangat sedikit. Namun di saat genting inilah tiba-tiba muncul secercah cahaya di angkasa. Bola api yang sangat besar jatuh di tenda musuh. Cuar. Para musuh pun menjadi kacau. Sang raja memanfaatkan kesempatan ini dan memimpin kembali para tentaranya untuk menyerang dan mengalahkan musuh. Kemudian di tempat jatuhnya bola api ditemukan sebuah batu giok. Batu giok ini pun dijadikan sebagai harta negara dan dinamakan Batu Limpi. Bagaimana menurut kalian? Mana mungkin aku berbohong tentang hal ini. Batu giok yang terjatuh di tanah itu menyebabkan lubang besar. Terletak di utara sekitar 15 km dari kota Bianguan di tengah lembah. Lihat sendiri untuk menentukan kebenarannya. Bukankah tempat berperang adalah tempat dengan aura dan dendam terkuat? Tuan Iblis, ada apa dengannya? Tuan Putri Jihang sudah pulih, namun ingatannya masih belum pulih. Apa Tuan Iblis menemukan sesuatu selama beberapa hari ini? Aku menemukan giok pengurung roh di negeri Chengyu. Jaga dia baik-baik. Tenang saja Tuan Iblis. Tempat ini sangat tersembunyi dan sepi. Tidak ada yang tahu tentang keberadaan Tuan Putri di sini. 10 tahun di alam manusia berlangsung sekejap saja. Mungkin akan dapat segera menggunakannya. Hari ini, para pangeran dan handai taulan akan mengadakan perburuan dan berlomba memanah dan berkuda sebagai tradisi dari negeri Chengyu. Melakukan bela diri untuk tetap waspada. Para pangeran dan lainnya, lakukanlah yang terbaik dan tidak perlu saling mengalah. Yang mendapat buruan terbanyak akan dapat hadiah. Terima kasih, Ayahanda. Baik. Peraturan tahun lalu adalah berdasarkan jumlah binatang darat yang ditangkap. Tahun ini, aku ingin mengganti aturannya. Lalu, bagaimana ide Ayahanda? Aku ingin tahun ini kita mengubah peraturannya. Pemenang ditentukan dari jumlah binatang udara dan tingkat kelangkaannya. Bagaimana menurut kalian? Bagus, Ayahanda. Baiklah. Mulailah. Waktunya adalah 6 jam. Silahkan siap-siap.
Tuan Putra Mahkota, Anda tidak terjatuh kan? Aku tidak apa-apa. Namun kuda ini sudah tidak dapat dinaiki. Ya ampun, kuda ini mati tiba-tiba. Pasti ada yang meracuninya. Hamba akan segera melapor pada raja. Sudahlah. Tidak perlu membesarkan masalah ini. Katakan saja pada raja, kuda ini sakit. Hei, cepat bawa kuda ke sini. Ha! 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 Wah, sayang sekali. Tuan takkan menyalahkanku karena mengganggu burung sanma milikmu itu, bukan? Kakak senang bercanda. Burung itu bukan milikku. Bersaing adil di perburuan ini, yang hebatlah yang menang. Jika tadi kakak berhasil menangkapnya, itu karena aku yang kurang berbakat. Ternyata Tuan begitu pengertian. Pasti hasil perburuan hari ini sangatlah banyak. Masih kosong ya? Apa karena ayahanda mengubah peraturan perburuan kali ini dengan berdasarkan jumlah binatang udara? Kesulitannya memang meningkat dari tahun lalu. Jadi tidak heran kau hanya mendapatkan burung kecil saja. Namun kau mengganti kudamu, pasti keadaannya akan berkembang lagi. Ketidakmampuan berburu bukan karena salah kudanya. Kakak telah menangkap 3 ekor gagak, 2 ekor burung gereja, dan seekor burung skylark. Begini saja. Ku berikan seekor untukmu. Anggap saja kau yang menangkapnya. Kita diam-diam saja. Ayahanda juga takkan tahu. Terima kasih banyak, kakak. Aku memang kurang dalam memanah, tapi tidak boleh melakukan penipuan dan membohongi ayahanda. Bagus. Semoga kau beruntung. Namun kau harus lebih cepat lagi. 6 jam ini akan segera selesai. Ayo. Cek, cek. Cek. Tangkap. Kau yang memanahnya. Harusnya ini milikmu. Jika bukan karena kakak, pasti akulah yang terbaring di tanah sekarang. Seharusnya dia jadi milikmu. Aku Ye Qingti. Terima kasih atas pertolongan kakak. Ye Qingti? Apa kau berasal dari kediaman Yong Ning Ho? Ayahku adalah Yong Ning Ho Ye Zhenguan. Siapa nama kakak? Hah, Song Suen Ren. Hah? Yang Mulia Putra Mahkota. Maaf, saya tidak sopan. Tidak perlu. Aku dengar Jenderal Jie berjaga di Bianyuan dan sangat berjasa. Sayang sekali, baru bertemu hari ini. Suatu kehormatan bisa berburu dengan Anda. Elang emas ini adalah buruanmu, bukan milikku. Tuan lebih dahulu memanah burung kecil, lalu memikat elang emas dengan burung kecil. Ini merupakan strategi pintar. Aku sangat kagum. Tentu saja ini adalah burung milik Tuan. Aku permisi. Coba lihat. Lihat itu. Ya. Lihat itu. Di mana Putra Mahkota? Lapor Raja. Sampai saat ini dia belum kembali. Lapor ayahanda. Tadi saya telah melihat Tuan. Namun hasil buruannya masih belum banyak. Jadi mungkin masih sedang mencarinya dan memerlukan waktu. Benar. Tuan Menteri.
Oh iya, apa hasil buruan mereka? Semuanya sudah selesai dihitung? Lapor Raja. Sudah selesai penghitungan. Di antara para pangeran, pemenangnya adalah pangeran besar. Di antara para handai taulan, si... Putra Mahkota pulang. Dia sudah pulang. Itu, Putra Mahkota sudah pulang. Raja, Putra Mahkota sudah kembali. Aku terlambat kembali. Mohon maaf, Ayahanda. Mana hasil buruanmu? Wah, Dia bawa emas emas ya? Iya, Wah, lihat itu. Tuan memang tidak pernah Hebat sekali. mengecewakan. Benar-benar Hebat tidak pernah sekali. mengecewakan. Bagus, Suandran. Kau bahkan dapat menangkap seekor elang emas. Bagus sekali, bagus sekali. Perburuan kali ini berdasarkan aturan yang ada. Yang Mulia Putra Mahkota mendapat seekor elang emas dan menjadi pemenangnya. Hadiahnya adalah seekor kuda akal teke, sebuah pedang mubai, dan sebuah giok emas dan perak. Hasil buruan pangeran besar dan jenderalnya pun bagus. Masing-masing mendapat kuda akal teke. Yang lain pun silakan ambil hadiahnya. Terima kasih, Ayahanda. Ayahanda kurang sehat. Sebaiknya pulanglah lebih awal. Ada satu hal. Aku mendapatkan laporan bahwa akhir-akhir ini negeri Chong'an selalu mengganggu perbatasan kita. Pemenang perburuan hari ini akan menggantikanku untuk mendamaikannya agar tidak terus mengganggu. Tunjukkan kekuatan negeri Chengyu kita. Siap menerima perintah. Aku akan lakukan sebaik mungkin. Suandran, aku mempercayakanmu sebagai pemimpin pasukan. Apa kau bisa meredam kekacauannya? Ayahanda, meski negeri Chong'an sangat besar, namun negeri Chengyu kita dipimpin oleh Ayahanda yang bijak. Semuanya sehati. Juga ada perlindungan dari Batu Lingbi. Aku percaya, pasti akan dapat mengalahkan mereka. Bagus. Memang seorang putra mahkota yang layak. Meringankan tugas Ayahanda adalah kewajibanku. Ren-Er, ini adalah pertarungan pertamamu. Aku memilihkanmu, seorang jenderal hebat, untuk membantumu. Siapakah jenderal yang Ayahanda pilihkan? Keturunan Yong Ninghao, yaitu Ye Qingti. Hamba memberi salam kepada Raja dan Putra Mahkota. Baik. Suandran, kediaman Yong Ninghao terkenal dengan keahlian dalam bela diri dan berperang. Mereka membantu peperangan dan berbakti pada negeri ini. Ye Qingti adalah orang terbaik di generasi ini. Aku sudah menjadikannya sebagai wakilmu. Hamba pasti akan membantu Putra Mahkota. Ayahanda sangat teliti. Besok aku akan segera berangkat. Baik. Dewa Galaksi Siming kok sudah kembali ya? Dewa Galaksi Siming? Nona, ayo keluarlah. Melihat diam-diam buku takdir Kaisar, hanya kau yang dapat melakukan hal seperti ini. Berani berbuat namun tak mengaku bukanlah perbuatan terpuji.
Aku kan hanya datang untuk main. Kenapa kau begitu tegang? Apa yang kau lihat? Melihat apa? Buku takdir Kaisar. Tidak. Jujur saja. Yang tertulis di dalamnya benar ya? Katanya negeri kelahiran Kaisar sedang berperang dengan negeri tetangga. Kaisar yang turun dalam peperangan mematikan ini. Jadi diam-diam Nona memutuskan turun untuk mengunjungi Kaisar. Dewa Galaksi Ming pernah bilang terlahir di alam manusia bisa berdampak pada Kaisar. Jadi aku tidak akan turun. Meskipun memang iya, aku hanya akan mengintipnya diam-diam saja, sebentar. Ini juga tidak boleh. Aku hanya melihatnya sebentar, pasti tidak akan mengganggunya. Boleh ya? Lalu bagaimana jika kau melihat Kaisar sedang dalam kesulitan? Apa kau akan diam saja? Kau pasti tidak akan diam saja. Kau pasti akan membantunya. Tapi Nona, jika Dewi menggunakan sihir di alam manusia, pasti akan mendapatkan hukuman. Hukuman ini pasti tidak kuat ditanggung, Nona. Seberapa parah itu? Kau akan mendapatkan balasan sihir yang sama sesuai jumlah sihir yang telah kau keluarkan. Kekuatanmu tidak hanya menjadi rusak. Jika parah, akan melukai roh dan sulit untuk pulih. Parah sekali. Nona, apa masih ingin turun ke alam manusia? Karena Si Ming tidak mengizinkan, aku tidak akan pergi. Tenang saja. Aku pergi dulu ya. Baik, silakan. Si Ming bilang kalau aku pergi akan mempengaruhi kelahirannya. Tapi kelahirannya itu pasti berarti dia akan mendapat kesulitan. Tapi Si Ming juga bilang kalau aku menggunakan sihir, aku pasti mendapat hukuman. Terus aku harus bagaimana? Aduh, kalau aku ingin membalas budi, mana mungkin aku hanya memikirkan diriku. Tidak bisa. Aku harus pergi melihatnya.是锋芒的遗憾中，我还不完的亏欠。